Selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Semoga kita dalam keadaan baik, sehat dalam penuh berkat Tuhan. Marilah sebelum kita mulai aktivitas hari ini, kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh melalui firman Tuhan. Untuk itu marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, pada pagi hari ini kami mengucap syukur bahwa kami telah boleh bangun dalam keadaan baik dan akan mulai aktivitas kami pada pagi hari ini. Sebelumnya Tuhan, kami hendak bersaat teduh merenungkan sedikit firman-Mu untuk mendasari kehidupan kami pada hari ini. Kami sebenarnya memohon pengampunan-Mu Tuhan atas setiap dosa kesalahan kami, yang tentunya kami menyadari bahwa kami memerlukan berkat keselamatan dari Tuhan. Kami hendak mulai saat teduh ini Tuhan, kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saat teduh pada pagi hari ini akan diambil dari bacaan Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 28 yang demikian. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis di dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian maka engkau akan hidup." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan ini ada hal yang menarik terkait dengan obrolan diskusi Tuhan Yesus dengan ahli Taurat. Ada yang bisa kita petik dari hal tersebut adalah bahwa berbicara tentang kebenaran atau seseorang berbicara tentang kebenaran tidak menjamin seseorang memiliki hati yang benar. Dalam bacaan tadi terlihat jelas bahwa pertanyaan yang diajukan oleh ahli Taurat itu adalah pertanyaan yang tidak tulus, alias sengaja hendak mencobai Yesus. Ia tidak benar-benar ingin tahu tentang kebenaran, ia hanya ingin menguji Yesus di depan banyak orang. Dalam catatan Lukas sebelumnya, ahli-ahli Taurat, orang Farisi memang bermaksud mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus. Pada prakteknya, dalam kehidupan kita hari ini, kita pun sering berdiskusi tentang kebenaran dengan motivasi keliru. Kita tidak sungguh-sungguh ingin tahu tentang kebenaran, tetapi hanya ingin memuaskan hasrat intelektual kita, menjebak lawan bicara kita, atau bahkan mempermalukan di depan orang. Menarik. Hal yang kedua, tampak jelas bahwa si ahli Taurat sangat-sangat menguasai isi kitab suci. Tetapi hafal kitab suci tidak menjamin terjadi perubahan karakter yang sesuai dengan yang diingini kitab suci. Isi kitab suci ia pun bisa mengutip dengan sangat benar. Ia mengutip dengan hukum yang utama yang merangkum semua hukum yang lain. Namun, ketika ia diminta menerapkan apa yang diketahuinya, ia malah berkelit, siapakah sesama
hukum manusia. Katanya untuk membenarkan diri. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, bisa jadi kita pun sudah mendengar kebenaran dari Tuhan itu berkali-kali melalui firman di gereja, melalui hamba-hamba Tuhan. Namun seringkali kita tidak mengindahkan, bahkan kita terus mencari pembenaran diri sendiri untuk tidak melakukannya seperti yang dilakukan oleh si ahli Taurat. Apakah kita memang demikian? Itu pertanyaan yang diajukan untuk kita masing-masing. Poin ketiga yang menarik, bahwa pada saat itu sang ahli Taurat cukup terkejut dan terperangah dengan jawaban yang diberikan Tuhan Yesus. Mereka yang bertanya adalah seorang-orang yang jelas terkemuka di dalam komunitas Yahudi. Mereka tahu betul tentang hukum-hukum Allah, bahkan selalu memperkatakan kebenaran di depan umat Allah. Sayangnya, keterlibatan aktif dalam pelayanan tidak berarti seseorang itu menaati firman Tuhan dengan sepenuhnya. Hal itu nampak jelas pada diri ahli-ahli Taurat yang benar-benar sebenarnya mengetahui tentang firman Tuhan, melaksanakan aktivitas pelayanan dengan sepenuh waktu. Apakah kita demikian? Mari kita perlihat pada diri kita sendiri. Ketika diperhadapkan pada kebutuhan sesamanya, kita apakah mau mempraktikkan kebenaran yang kita ketahui? Apakah kita mau mengambil risiko menolong orang yang belum kita kenal? Di tengah dengan kesibukan kita dan waktu kita yang kurang. Kalaupun kita memang demikian, artinya keaktifan kita dalam melayani bukan jaminan bahwa kita itu benar-benar menaati firman Tuhan. Poin yang keempat adalah Tuhan sebenarnya dalam perikop ini menghendaki kita juga mengasihi sama kita manusia, bukan manusia yang sama dengan kita. Apa artinya? Sebagai pengikut Kristus kita pun dipanggil melakukan hal yang sama. Kita tentu ingat perumpamaan yang mengejutkan tentang orang Samaria yang sebenarnya adalah keturunan Yahudi yang sudah berdarah campuran, sehingga disingkiri oleh orang Yahudi asli. Namun pada cerita tersebut, kalau bisa kita ingat kembali, ketika mendapati seorang Yahudi yang sekarat, justru orang Samaria tersebut yang memberikan pertolongan. Sebuah contoh yang dramatis, bahwa orang yang ditolongnya bukan berasal dari kaum yang sama, tapi juga kaum yang sangat berbeda yang selama ini juga menghina dan mengasingkan kaumnya. Apa artinya bahwa mengasihi sesama manusia bukan karena hanya mereka itu sama dengan kita, sama komunitas, sama iman, sama ras, sama suku, atau karena mereka sudah berbuat baik dengan kita. Tetapi Tuhan menghendaki kita menyatakan kasih-Nya kepada sesama kita dalam arti seluruh umat manusia. Pun dalam hal tersebut adalah orang-orang yang pernah menyakiti kita.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, dalam sabda ini Tuhan jelas meminta kita mengasihi tanpa syarat. Sebuah perintah yang tidak mudah, sulit dilakukan. Nyata bahwa jangankan mengasihi orang yang memandang sebelah mata pada kita, yang sering menyakiti kita, bahkan mengasihi orang yang dari kelompok yang sama pun belum tentu kita dapat melaksanakannya dengan baik. Kuncinya adalah betapa kita membutuhkan pengertian bahwa hanya kasih karunia Tuhan saja yang memampukan kita untuk menaati perintahnya tersebut. Kita seringkali hanya akan baik kepada orang yang baik kepada kita. Namun dengan mengingat bahwa Allah telah berbuat baik dengan mengorbankan hidupnya untuk kita yang berdosa, maka kita harus meneladani untuk memampukan diri kita mengasihi sesama kita, termasuk mereka yang mungkin di dalam pandangan dunia tidak layak untuk dikasihi. Sabda ini bukan sekedar kisah teladan menolong orang lain tanpa pamrih. Sabda ini sebuah kisah yang membuat kita bercermin atau sebuah hal yang menunjukkan kepada kita bahwa tembok-tembok keangkuhan diri membuat kita cenderung mencari pembenaran diri sendiri. Seringkali kita tidak mau menjalankan kebenaran yang sudah berkali-kali kita dengar dan kita pahami. Seringkali kita menutupinya, kemudian hal tersebut dengan aktivitas pelayanan, menutupi ketidaktaatan kita dengan aktivitas pelayanan, atau mendefinisikan perintah Tuhan sesuai dengan standar penilaian kita sendiri. Betapa perlunya kita memohon kepada Tuhan untuk menghancurkan tembok-tembok keangkuhan tersebut, agar kita dapat benar-benar melaksanakan hukum kasih, perintah Tuhan itu sesuai dengan kehendak Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Demikian saat teduh pada pagi hari ini. Marilah kita berdoa untuk memohon berkat Tuhan. Ya Allah, terima kasih sudah memberikan berkat kepada kami untuk diberikan waktu untuk bersaat teduh. Bahwa di dalam ketidaksempurnaan ini, waktu ini kami sebagai manusia yang menyampaikan maupun yang mendengar, kami meyakini bahwa Roh Kudus akan memampukan kami untuk melaksanakan firman Tuhan yang sudah kami dengar tentang kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sesamamu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu. Tuhan, kami memohon iringan Tuhan, penyertaan Tuhan melalui Roh Kudus untuk kami bisa melaksanakan hal sulit tersebut. Karena kami meyakini hal itu yang akan menyempurnakan kami, membuat kami menuju kesempurnaan sebagai umat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, dan kami mohon berkat-Mu untuk kami bisa melaksanakan aktivitas kami pada hari ini, dari pagi hari ini sampai nanti siang, sore, dan malam hari kami masuk istirahat. Tuhan menyertai perjalanan kami. Tentunya kami juga berdoa Tuhan untuk rekan-rekan kami, jemaat-Mu yang dalam keadaan lemah dan sakit dan mungkin hanya akan beraktivitas terbatas. Kami tetap berdoa Tuhan menyertai, memberkati mereka untuk selalu optimis, positif di dalam menjalani kehidupan ini, bahwa meyakini bahwa Tuhan selalu memelihara dan menyertai mereka. Inilah doa kami Tuhan yang kami minta di dalam nama Tuhan kami
Yesus Kristus. Amin. Demikian Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saat teduh pada pagi hari ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan atensinya. Kami mohon maaf bila ada kekurangan di dalam kami menyampaikan saat teduh. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.